karena terus. dia maha kuasa, tapi Oke. bukan berarti Lewat yang terus. dia pakai itu ya itu. Oke. Seperti Yesus juga. Gantian. Tuhan memakai Wahyu dirinya 5 sebagai Wahyu manusia. 5 nomor 6. Yang manusianya itu bukan Dengar Tuhan. semua tuanmu ya. Jadi semua ini dengar, tuannya banyak ya. Oten-oten di bawah, ternyata Ya, tuan karena kalian itu kau banyak tidak kali. memiliki Di luar. roh. Nah, terus Kau tidak Bapak memiliki roh Tuhan, ch- makanya kau tidak bisa menjelaskan tentang berarti firman tuanmu Tuhan. banyak ya. Tuanmu itu api, tuanmu itu Kau gunung, tidak tuanmu pantas bermata untuk 7 bertanduk menciptakan. 7. Tuanmu api, tuanmu Kau tidak Bapak, layak tuanmu Yesus, tuanmu Roh Kudus. menjelaskan, Begitu kan? menafsirkan Nah, Alkitab. sudah kalau begitu ya Injil. sudah banyak kali Karena tuanmu. kau tidak memiliki Ya roh sudah. Tuhan. Ya sudah, ajaran apa itu Kami- Tuhan kayak kami begitu tidak banyak pantas kali. mendengar Terus kau. mau apa kalian mau tanya dengan Islam? Apa yang mau tanya? Hah? Nabi Mau tanya Kau apa? jelaskan rohmu di dalam Al-Quran. Rohmu apa? Kami mendengar. Baik, Jangan Tuhan kau jelaskan bermata dalam 7 Alkitab. udah jelas bertanduk 7. Wahyu Itu 12 namanya nomor jelas 3 yang apa? bertanduk Al-Quran itu apa? naga. Siapa? Wahyu 12 Kalau nomor Al-Quran 9 Islam, naga itu dijadiin Tuhannya iblis. Islam. Nah, Lalu Ibrani nabi non-Islam, Ibrani dijadiin 2:14 nabi Islam. yang Itu namanya membunuh penyesalan Tuhanmu Yesus agama, itu Bang. iblis. Gimana Coba sih? lihat kematian Dalam Yesus. Al-Quran. Yang suka Kematian menyalahkan Yesus oleh karena apa? iblis berkuasa Coba atas kaitkan. maut. Iya. Jadi yang membunuh Nah, Tuhanmu kaitkan. Yesus itu iblis, Pencipta betul? Adam nih. Kaitkan Betul. ayat dalam Al-Quran yang menyangga itu. Sebelum nuzul Quran, Coba Al-Quranmu pencipta kaitkan. Adam itu Tuhannya non-Islam. Ayat di Ya. Al-Quranmu yang menyangga ayat itu. Ada tidak? Kau jangan itu Jadi berbicara. tunggu, Pak Torres, tuanmu banyak ya. Apa dulu Bang Sidik yang baru masuk, Ustadz Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Ali Pak Pandi. Assalamualaikum. Salam. Soal bahas-bahas ini, Waalaikumsalam. kitab kalian udah pada gabrul loh. Masa? Loh, Udah saling masa Tuhan mengkafirkan bertanduk Yahudi 7 dan bermata Islam. 7? Masa Tuhannya Ternyata sama? iblis. Nah, ini ketawa udah sakit ya. Ibrani 2:14 yang membunuh Tuhan itu iblis ya, betul. Siapa yang membunuh Tuhan di dalam Ibrani 2:14? Sekarang saya tanya, yang membunuh Tuhanmu di dalam, ternyata doktrin penebusan dosa kalian ini ternyata bohong, hoax katanya. Yesus itu disalib untuk menebus dosa, padahal tidak. Ya, Yesus dibunuh iblis. Kalau udah saling mengkafirkan, itu pasti Tuhannya beda. Ternyata katanya kalian itu bahwasanya Yesus itu mati disalib menebus dosa, ternyata tidak. Yang membunuh Yesus itu iblis. Karena gini, dia mati itu supaya iblis sudah tidak berkuasa atas maut. Itu ternyata bukan menebus dosa. Lu nggak kenal Tuhannya Musa, itu masalahnya. Jadinya lu nya begitu. Emang Tuannya Musa Yesus mana ada tamu? Mana ada tamu Tuhan? Mana? Mana ada tamu Tuannya Musa Yesus mana? Itu yang dari tadi saya tanya Pak Kristen itu. Sebut dari tadi Mana, non-Islam. Bos? Nggak bisa jawab dia. Mana bos Tuannya Yesus? Mana bos Tuannya Yesus? Apa Tuannya Musa Isa? Apa Yesus mana bos? Mana? Islam. Mana Tuannya Musa Yesus mana bos? Mana Emangnya bos? gua pernah? Mana Tuannya Musa Emangnya Tritunggal gua bos? pernah? Mana bos? Emangnya gua- Bos Nah, mana gua Tuannya Musa Tritunggal bos? Emangnya gue pernah siar 24 Nabi Kristen. Mana Yang Tuannya selalu Musa hoax bos? 25 Nabi Islam Bos, siapa? Bukan bos gue. mana Tuannya Musa Tritunggal bos? Jawab bos. Bos mana bos? Musa bukan Nabi Islam. Tuhannya Musa Roh Kudus mana bos? Tunjukkan bos. Siarin, ya. Musa, Bos. Patimura, Bos. Gajah Mada. Aduh, udah bahas Patimura Gajah Mada orang ini. Sakit orang ini. Sakit kamu ya. Tuannya mana Tuannya Musa Yesus? Bos. Tuannya Musa Yesus mana bos? Datamu bos. Tuannya Musa Roh Kudus mana bos? Bos. Dulu orang Orang kalau nggak jelas. belajar Bos. agama begini sih, dik. Bos, mana di dalam perjanjian lama Musa menyembah Roh Kudus, bos? Bos, Lu nggak bisa ya, bos. nyari ayat Ayat-ayat yang kita, Bos, sesuai dengan mana keinginan di lu. dalam bos, Yang bos, lu bisa Bos. pelajari adalah Bos. apa yang tertulis. Jangan itu sweet-sweet Bos. ya, kami imani, bukan gitu loh. cewek. Bukannya dicari Jangan sweet-sweet, kami bukan cewek. Gitu. Tahu dia mana tidak pakai tuh sweet-sweet. mana Di pasar kah ini? Dek, mana pasar ini, Musa pakai menyembah Roh Kodes atau Yesus mana? Dek, Kami bukan cewek, jangan di sweet ya. Ustaz begini kelakuannya. Dek, mana Musa bukan menyembah cewek, Roh jangan Kodes? di sweet. Cuman Udah mental mereka Ustaz. Cuan bawa data, Pasar. bawa data kalian ini. Ini bukan Mana Musa pasar. menyembah Yesus? Mana? Sweet. Mana? Tadi saya tanya sama Kristen, Mandor. sama Kristen bukan ini, saya tanya, apakah Yesus menyembah Yesus? Apakah Musa menyembah Yesus? Tidak ada jawaban dari tadi sama dia ini. Ya ada, gabrul anak ini sakit dia. Ini pasien saya. Pasien saya yang terlepas dari rumah sakit jiwa ini saya cek. Ini pasien yang terlepas di rumah sakit jiwa ini belum minum obat kan?
Walaupun Musa tidak menyembah Yesus, Islam Terus? itu bukanlah agamanya Musa. Terus? Ngerti ya? Terus? Ya, Terus apa lagi? walaupun jadi Terus? Musa itu non-Islam. Terus? Tuhannya beda dengan Tuhannya Isa. Terus Tuhannya Musa Yesus. Kok Tuhannya Musa? Lalu apa Walaupun urusan? Siapa Musa- Tuhannya Musa saya tanya? Walaupun Musa tidak menyembah Yesus, Saya tanya Islam itu Tuhannya agamanya Musa beda. siapa? Saya tanya Lu beda Tuhannya Musa agamanya. siapa? Saya Lu tanya. beda agama dengan Musa. Saya Lu tanya kafir. Tuhannya Musa siapa? Tuhannya Musa. Oh, Tuhannya Musa siapa? Jangan Ketawa bicara ini. dengan orang Tuhannya kafir-kafir Musa ini, itu Abang. yang Siapa? menciptakan Kristen. Adam yang asli. Apa yang bicara sama orang? Siapa Tuhannya Musa? Pencipta Adam yang asli. Pencipta siapa yang asli? Pencipta Adam. Pencipta Adam siapa? Pencipta Adam. Tuhannya Musa yang asli. Iya Tuhannya siapa? non-Islam. Siapa namanya? Tuhannya Namanya siapa non-Islam. namanya Bang Kristen? Jangan bos, kita mesti bedain kan supaya bisa ngejelasin Iya, mana yang iya. akhir, mana yang Tuhannya tidak Musa akhir. pencipta langit Jadi dan kalau bumi. lu menyembah, lu merasa menyembah Tuhannya Tuhan Musa yang pencipta sama. langit dan bumi. Tapi Ada di dalam agamanya Al-Quran beda. pencipta Itu kan langit dan peniru bumi. namanya. Ada. Nah sekarang mana Yesus pencipta langit dan bumi? Coba kamu jawab. Mana? Mana Beragama Yesus itu Kristen? Mana Yesus bukan pencipta langit dan bumi? Mana? sesuai dengan Tuhannya kehendakmu. Musa itu Tuhannya Raja Manusia, Tuhannya para manusia itu di dalam Quran surat An-Nas. Nah sekarang saya tanya, saya tanya, di mana Tuhannya Yesus menciptakan dipahami langit dan bumi? aja. Jadi Dan bunyi ayatnya Tuhannya para begini. manusia adalah Yesus mana? Tunjukkan. Begini, banyak baca Tunjukkanlah. ayatnya yang ada begini nih ya. Mana ayatnya ada begini. Mana Yesus Jadi di mencipta kitab langit dan bumi? Yahudi, di Sudah kitab saya sudah Yahudi, jawab, sekarang kamu jawab. Di kitab Mana Yahudi ada tertulis, jangan menyembah Allah lain di hadapan Allah Israel. Terus Artinya apa? Tuhannya Muhammad, yaitu Tuhan negeri Mekah, di hadapan Allah Israel adalah Allah lain. Allah lain. Yesus itu Allah siapa? Oh. Yesus itu katakan itu Tuhan kan? agamanya sama, bos. Agama apa? Agama apa? Agama Yahudi. Agama Yahudi bukan Kristen kan? Hah? Bukan Kristen kan? Kristen itu lu tahu Kristen nggak? Kristen yang di bawah siapa? Kristen itu penyempurna Yahudi. Apa ya? Mana datanya penyempurna Yahudi Kristen? Datanya mana? Penyempurna ya? Ya itu Mana dia. datanya? Datanya mana? Datanya Mana? Yesus. Mana tertulis Kristen penyempurna Yahudi? Coba datamu mana? Oh, Datanya mana? datanya. Datanya mana? Mana? Eh. Lukas berapa? Matius berapa mana? 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 Oh. Dia ketik. Mana? Kristen penyempurna. Mana Kristen penyempurna Yahudi ya? Mana? Jadi Islam Kristen disebut kafir, penyempurna Bos. agama Yahudi mana? Entar. Jadi Islam itu Entar bukan apa? Yahudi ya. Entar mana? Dengerin ya. Jadi Mana? Islam itu bukan Yahudi. Datanya ya. Dan tidak Kristen menyembah penyempurna Tuhan agama Yahudi mana? Yesus Jadi nggak kenal Kristen kok. nabi-nabi Yahudi dijadikan Saya minta datanya di Tapi dalam Lukas, Tuhannya Matius, Injil, Yahudi Yohanes mana? tidak dijadikan Yohanes. Tuhannya Islam. Gitu. Mana datanya Yohanes berapa, Matius berapa, mana? Mana Kristen penyempurna agama Yahudi mana? Tunjukkan data. Data. Kan sih. Datamu, katamu mana datamu? Iya, tunggu saya buka data, mana datamu? Data nyungsep. Mana? Dia klik, dia bukain. Kiamat baru dapat. Bang Solo udah Nanti tahu kiamat. belum? Datanya Bang Solo, boleh jawab. Data. Nah, Data. kalau tahu boleh jawab, silakan. Data. Apa ya? Data ya. Saya baru masuk nih, baru Iya. dengar. Katanya Kristen penyempurna Yahudi katanya tertulis di dalam, ada tertulis Markus, Yohanes, Lukas mana? Nggak ada, karena siapa bilang tuh nggak ada? Yesus itu adalah penggenapan segala hukum-hukum Allah. Masa nggak? Tahu dia. Yesus itu Bang penggenapan. Solo jujur Bang Sidik, Solo Kristen jujur, penyempurna silakan. Yahudi gabrul. Yesus nggak kenal Kristen, Bung. Kenal dong. Kamu Salah sudah nggak loh. menjawab Dia ya. nggak kenal Satu Islam, pertanyaanku Bos. sudah Karena nggak Islam bisa ada kau di jawab ya. Arab. Ya nggak? Sekarang saya tanya Kalau lagi, di mana si Kristen? siapa Yesus itu, Di mana kan kenal Yesus santrinya. pernah menyebut dia Santrinya agama itu kan Kristen? Jawab. Murid-muridnya dia. Di mana? Dia Di kenal mana dong. Yesus pernah menyebut Kristen? Coba kamu jawab. Di mana Yesus mengatakan dia itu agama Kristen? Mana? Yang nyebut Kristen siapa? Orang yang kafir kepada Yesus lah yang nyebut Kristen. Yesus kenal Kristen. Dia kan kita Yahudi, bos. Kita ini Yahudi. Mana Bang Tapi Sidik? Yahudi
Yahudi yang tidak diasap lah, oh dia pasti udah kabur dia tuh. Jadi Kristen Iya. Yahudi gitu bang. Yahudi yang tidak diakui Yahudi ya. Iya. Jadi Tapi Kristennya Yahudi itu kan Yahudi. ada dua. Yahudi Iya. ada yang kafir kepada Al-Masih, ada Yahudi yang tidak diakui Yahudi. Iya. yang Yahudi untuk tidak Al-Masih diakui. itu awalnya cuma 12 orang sama 5.000 orang yang dikasih makan itu. Ya cuma beberapa ribu Ini orang. hotel lah ya. pada ngomong apa sih, kagak ada yang nyambung. Ini dikasih tahu bos, karena kan situasinya di Arab kan kagak tahu apa yang terjadi di Israel, dan orang Israel itu kan nggak Emang kau tahu memeluk agama situasinya Islam. waktu Yesus lahir? Gitu. Hah? Waktu Yesus lahir kau tahu, kau ada di sana? Kitabnya ada nulis. Ya sama, kitab juga ada. Oh ya, kitab lu kan baru ada setelah abad ke-7. Nah, kitab lu kan bahasa Yunani, lu bisa baca. Bukan, kalau belum ada di abad ke-7 kan masih Arab, masih kafir bos. Ya memang. Iya, masa lu ngaji sama orang kafir? Kenapa orang kafir itu? Orang kafir itu apa sih? Kafir itu pemakan babi, Enggak, tidak kafir disunat, makan menuhankan Tuhan. berhala. Siapakah itu? Ya Anda. Oh bukan, orang kafir itu adalah orang Ya. yang Ya. tindakannya itu menyerupai. Jadi disunat. Orang kafir bukan itu, Yahudi. dengerin bro, Mengimani orang Al-Masih, kafir tapi itu, bukan Kristen. dengerin Ah, itu dulu. dia Orang cuma kafir menyerupai itu doang. bro, orang kafir itu itulah yang menuhankan manusia yang keluar dari Tapi nggak mau selangkangan. pembaruan. Jadi kamu harus paham, orang kafir itu yang menuhankan orang kafir manusia itu- yang keluar dari selangkangan. Itulah orang kafir. Orang udah tahu itu manusia kok dituhankan. Menyerupai Itu suatu yang dimaksud hal. orang Disunat, kafir. ya kan? Disunat. Gitu loh. Kan Yahudi. Udah tahu anak Maria itu disusui, disekolahin, lu tuhankan. Tapi bukan Kristen. Akalmu taruh di mana? Memangnya Akal apa? dipakai, jangan taruh di dengkul. Bertanya sama lu, agama Gitu loh. mana yang mengimani Al-Masih? Orang anak orang juga. Iya, Setengah mau- mati ibunya orangnya- merawat. Lu Apa setengah mati mau masalahnya bunuh dia. lu? Pakai darahnya lu Orangnya menghapus setan, dosa. Dasar kopior semua nih. Kan gitu. Orang mengakui dia kafir kok masih aja. Kafir itu menyerupai Makanya suatu jangan hal. menuhankan anak orang. Iya. Karena anak orang ini orang. Anak Kenapa kau orang tuhankan? Itulah namanya kafir. anak orang ini Ya ilah. Superman, Katanya gua kabur, nggak bakalan kabur gua sama lu. Hah? Nggak bakalan kabur gua sama lu. Di report bukan gua kabur. Enggak. Kamu udah nggak Tadi ada- menjawab satu, udah nungsep. anak Ya. manusia itu Udah nungsep kamu tadi. karena dia Ada pernyataan menarik tadi. Ini Pak naik Kristen kepada ya? Allah. Ya Iya. Pak Kristen itu Pak Kristen. Cuma anunya kok mute, bingung kami nih. Mungkin dia ini belum bayar mic-nya. Ini tadi dia bilang Kristen itu Yahudi. Ini kok agak lucu, agak janggal, agak Penginapan Yahudi aneh. katanya Ustaz. Iya, Oh, dari iya. tadi Yahudi, dari Bos. tadi kami Coba. tanya Ustaz, tapi tidak bisa menjawab ya Ustaz. Kristen penginapan Yahudi. Sekali masuk Pertanyaan. Jadi sekali masuk sama coba yang gini. senior saya yang masuk nyungsep. yang melanjutkan Nyungsep Kristen ini. keyakinan Al-Masih ini nggak ada yang jadi beragama Islam, nggak ada. Coba gini. Di mana bangsa Yahudi, kalangan Yahudi, terutama yang mengikuti ajaran Nabi Musa itu menuhankan Yesus. Ya ada dong, itu 12 orang itu murid-muridnya, santri-santrinya, itu kan Yahudi semua, Bos. Mau asal ngomong aja bahasa Indonesia yang nggak lurus lu. Emangnya dia Arab. Gini, ajaran monoteisme, ajaran monoteisme yang diajarkan Nih, Musa, gua Yesus jadi dan murid Nabi Yesus. Muhammad. Dengar Ini kamu. aja deh. Kita pakai gantian satu persatu bicara, pakai timer. Gua sama ini gua hajar nih orang ini keilmuannya nih. Lu jangan asal lu. Ayo, gua hajar keilmuan lu. ayo gantian bicara. Lu mau nyesat. Lu dulu yang ngomong. Ayo gantian bicara. Satu ngomongnya, Viking. Gantian satu-satu. Nah, Siapa Kristen mau lawan gua di sini? Yang berilmu. Alex. Siapa? Sebut namanya siapa? minder. Sebut namanya siapa satu-satu. Pak Celo. Oke, Pak Jelo, yang lain diem. Yang lain diem. Kau ngomong dulu, Pak Jelo. Ngomong. Ya. Nah, saya yang bertanya apa atau abang duluan? Oke. Begini ya, nggak usah terlalu banyak bicara. Ah, Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kau tanggapi pakai bahasa Indonesia ya. Dengarkan baik-baik. saya bahasa Inggris. Koplak lu. Ya.
Itu kan mulai lagi kan. Iya, Gantian bicara, bisa diskusi nggak sih? Santai Bang Alek, santai. Gantian Bang Alek. Mulutmu itu udah tua-tua kamu pecil. Bisa diskusi nggak? Alek, kau kalau berbahasa pakai etika kau Alek. Kau di mana-mana Iya, kau saya pakai diskusi nggak pakai etika etika loh. kau. Ngomong nggak Ini kenapa banyak suara sih? Saya sama Pak Celo dulu. Dengerin. Tadi bilang pakai bahasa Indonesia, memangnya saya pakai bahasa halu. Ya udah, pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Deal, pakai bahasa Indonesia. Deal. Baik. Mari kita mulai. Menurut sejarah, tidak ada para nabi itu menuhankan manusia. Sampai detik ini tidak ada ajaran para nabi menuhankan anak Maria. Sekarang mari kita cek. Siapakah agama di dunia ini menuhankan anak Maria? Tentu semua sudah tahu, Kristen. Nah, mari kita cek lagi. Dari mana sumber pengajaran ini? Sumbernya dari ajaran-ajaran yang bersumber bukan dari tempat lahirnya, tempat mengajarnya Yesus. Jelas ini. Nah sekarang, diam dulu kau, diskusi ini. Bentar Alek, bentar, gantian. Bisa diskusi nggak? Nah sekarang mari kita cek. Apakah ada perintah Tuhan yang ada di surga itu menuhankan anak orang yang namanya Yesus? Silakan Anda cari datanya. Kalau ada kita bayar rame-rame. Ada nggak perintah Bapak di surga itu menuhankan anak manusia yang keluar dari selangkangan? Silakan. Udah. Saya jawab. Udah. Kita harus dulu Pak. Kalau Allah itu punya kuasa. Allah itu maha Lanjut kuasa. aja dulu Bang Alek, lanjut silakan lanjut. 2 menit. Percaya enggak kalau Allah itu maha kuasa? Saya tanya dulu. Kalau memang Bapak mengatakan Allah itu maha kuasa, dia bisa menjadi apapun. Ketika dia datang dalam bentuk mengambil rupa manusia, kenapa enggak? Dan yang kedua, saya mau katakan begini. Pengikut Kristus itu banyak orang Yahudi juga. Rata-rata murid-murid Yesus itu adalah orang asli Yahudi, Pak. Kenapa kami meyakinkan Yesus itu adalah Tuhan? Pertama, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia berjalan di atas air. Dia mati, tapi dia bangkit. Kebangkitannya itu disaksikan sekitar kurang lebih 500 orang. Yang ketiga, dia naik ke sorga. Itu disaksikan oleh puluhan orang juga, termasuk murid-muridnya. Saya kira cukup. Makanya saya bilang tadi dari awal, mari kita diskusi pakai bahasa Indonesia yang mudah kita mengerti, bahasa sehari-hari kita. Kamu Apa topiknya? Apa jawabannya? Lo Bapak. Diam dulu, bercurut. Giliran aku. Giliran aku. Jangan dipotong Bang Alek, waktunya Bang Andi. Jangan dipotong ya. Giliran saya dong. Kamu bisa diskusi nggak? Nah, bego nih orang nih. Bisa nggak diskusi? Saya menjawab. Saya belum selesai. Lu ambil pulpen dicatat omongan saya. Oke, saya sudah jelaskan. Giliran saya, curut. Atau tidak? Curut. Giliran aku ini. Alek, bentar Bang Koplak, Alek. kamu memang. Kamu nggak mau ditanya kan? Iya, giliran saya yang bicara lagi. Giliran saya dong bertanya. Saya lagi, bro. Ya, saya kan Kamu sudah nggak jelas. bisa diskusi. Inilah dikasih kesempatan bicara, nggak ada yang potong. Giliran kami yang ngomong, Pertanyaan saya jawab. dia kegatelan gitu loh. Ya, munculkan lagi pertanyaan, saya jawab. Saya lagi bicara gitu loh. Oke. Ya, makanya kita diskusi itu pakai bahasa Indonesia yang mudah kita mengerti gitu loh ya. basa-basi, Adi. Ngomong lagi anaknya orang ini. Bertanya aja. Kamu nggak bisa memaksa orang, saya mau bicara. Gantian. Makanya, Nur, sini loh, sini deh. Lanjut. Beli lakban 2, lakban 2, aja, ngapain? persiapan. Sini. Tunggu, saya suruh beli lakban dulu. Tadi
topiknya adalah kenapa sih ada agama di Republik Indonesia yang kita cintai ini atau di dunia ini, kenapa ada yang menuhankan anak Maria itu? Kenapa ada orang menuhankan orang yang keluar dari selangkangan gitu? Loh, Itu gitu. sebabnya ada nggak perintah dari Bapak di surga menuhankan itu gitu loh? Itu topiknya gitu loh. Karena Nah ini ngomong melulu ini gimana ini? Aduh, Bapak. Bagaimana ini? Nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa diskusi lu nih, kalau gua udah tua-tua. Nggak jawab, bisa. Lu Udah lu tua. masih akan meripit terus gak, mengulang-ulang nggak? Kalau gue udah jawab nih, lu akan mengulang-ulang terus gak? Nggak bisa diskusi dia. Dengerin dulu dong orang ngomong. Gue jawab nih. Saya ngomong sama Pak Celo. Siapa ini? Hah? Kau yang maju. Kalau gue udah jawab, lu jangan bernarasi yang sama dong. Siapa ini yang ngomong ini? KBK. Kristen. Ya kau Kristen lawan gua. Pak Celo kau diem. Oke. Mana perintahnya Bapak di surga? Mana perintahnya Bapak di surga menuhankan anak Maria itu yang keluar dari selangkangan? Oke. Perintahnya mana? Pakai Bible. Mana? Oke. Lu nyembah Tuhan nggak yang di atas sana? Mana perintahnya? Gua nanya Data, sama data. Lu Pakai nyembah data. Tuhan bersemayam di atas arsi nggak? Pakai data. Gua nanya sama Pakai lu. data. Gua nanya Ditanya malah dulu nih. bertanya balik. Mana perintahnya? Gua nanya dulu. Mana perintahnya? Jangan banyak nanya. Jadi Ali Imran 55 Isa udah naik kepada Ya kau menuhankan anak Maria yang keluar dari selangkangan. Mana perintahnya? menjadi berwujud Isa. Ini ngomong apa sih? Tidak ada yang berilmu ini pagi. Iya. Kenapa sih? Baca dong Ali Imran Si 55. geblek ini. Ditanya apa, kamu jawab apa? Ditanya, kamu tanya. Dia dikasih tahu malah. Ini gua kasih Mana tahu. di dalam Bible ditanya, kamu bisa diskusi nggak kamu ini? Kenapa kamu nggak bisa menjawab, nggak ada Gua jawabannya? kasih tahu, Bos. Mana di dalam Biblemu mana? Loh, Kristen Allah Bapa itu, memerintahkan menyembah Yesus mana? Gua nanya nih, Sesuai dengan pertanyaan Kristen tadi itu mana? dikafirkan karena Kamu tanya Isa balik. atau Yesus? Di dalam Biblemu, Bung, mana? Kristen Wih. itu dikafirkan karena Isa atau Yesus? Mana di dalam Biblemu Mana? jawab? Aduh, Mana? 1 Korintus Mana? 4:10 Mana? kamu. Hah? Kamu 1 Korintus 4:10. Kristen itu dikafirkan. Kristen goblok karena Kristus. pakai Isa atau Yesus. Itu kamu ditanya malah tanya balik. Lu mengkafirkan Malu pakai kamu, Isa. malu. Tapi lu Nggak bisa diskusi ini. Turunkan Harus satu dulu itu. turunin. Abel, turunkan dulu satu. Saya hadapi Pak Celo dulu ini. Nggak ada yang ngerti bahasa 1 Indonesia. Korintus 4:10. Turunkan dulu satu. Ya baik. Pak Celo, lu hadapan sama gua. Pak Celo, lu hadapan sama gua. Coba kau cari di Biblemu mana perintahmu, mana perintahnya Sang Pencipta, mana perintahnya Bapa menuhankan anak Maria yang keluar dari selangkangan. Mana perintahnya? Cari. Pak Celo. Cari. Cari di Bible. Cari. Ini Kristen ini kalau yang kayak begini nih masuk di room ini, dia menangnya itu kalau tawuran ngomong gitu loh. Giliran pakai timer, gantian bicara nggak bisa. Bang Alek mau mute-nya dibuka, silakan. Dia maunya tawuran. Ini Pak Celo, ayo jawab. Ayo jawab. Nah, diem kan? Kalau teratur pada diem. Kalau teratur pada diem. Tapi kalau crowded baru pada ngomong. Gitu loh. Makanya berhenti Pak Celo menuhankan manusia. Tidak ada sejarah itu Tuhan menjadi manusia. Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi makhluknya, ini nonsen. Ini ajaran nggak masuk akal. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan. Tuhan tidak ada, dia menjadi manusia selama 33 tahun setengah. Nah setelah dia mati di Roma 14:9 baru kembali hidup menjadi Tuhan. Jadi pernah kekosongan Tuhan selama 33 tahun setengah. Mau kayak gitu? Yang namanya menjadi artinya hal yang sebelumnya itu sudah tidak ada. Jangan lu bilang Tuhan menjadi manusia, Tuhan ada dalam diri manusia. Itu tidak menjadi namanya, tapi artinya itu namanya Tuhan ikut masuk dalam kandungan, kemudian dilahirkan oleh manusia. Di dalam manusia ini ada Tuhan. Itu formulasi bahasanya yang benar, bukan menjadi. Makanya saya bilang dari awal, mari diskusi pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Ternyata kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Ditanya apa, jawab apa, topik apa, ngomong apa.
Lebih baik kalau kau nggak menguasai Bible, lebih baik kita ngomongin aja bagaimana harga pasar kira-kira cabai hari ini, bagaimana kebutuhan pokok gitu loh. Siapa tahu bisa menguntungkan gitu loh. Kalau tawuran mau aja tawuran, tapi giliran diskusi baik-baik kagak mau gitu. Itu ada Pak Freddy, orangnya baik gitu Pak Freddy, teman saya. Pak dari Freddy, Timur. selamat Silakan. pagi Bang Otang. Selamat pagi. Selamat pagi. Rupanya pertanyaan susah ya. Ya, Bang Andi jadi sudah. Bang Andi, ya Pak Freddy, Jangan terlalu silakan. Giliran ditanya menghindar. pertanyaan susah ya. Mungkin Bang Andi jadi nggak bisa dijawab gitu. Apa yang susah menurut kami? Nggak ada satu titik pun Ini kau ngomong mau- lagi, nggak usah ngomong kau. Nggak usah. Tidak akan. Kalau kau nggak mau jawab, Saya kalau kau balikin nggak jawab tahu. pertanyaan lu diam. Tahu nggak bisa Bang Andi nanya, kena nggak bisa repot, keluar, jawab. keluar dulu Bang Andi. Keluar Kamu akun jelasin Bang dulu Andi. alamu itu. Yang ditanya mana Bapak ini memerintahkan kalian ini untuk menyembah Yesus, mana datanya gitu loh. Pace Ya Pace lo Alex, ampun. mana datanya? Yohanes loh. Kau baca di Yohanes dulu. Firman Ya. menjadi manusia, Allah Iya. menjadi manusia. Iya, yang ditanya apa? Apa pertanyaan Prof Andi tadi? Lahir. Apa yang ditanya? Bentar dulu. Saya tanya dulu. Yang ditanya Prof Andi itu apa tadi? Kan, kau Coba Bapak mentuhankan- ulangi supaya Bapak tahu apa pertanyaannya. Coba. Kau mentuhankan Sebentar ya, anak, ini orang tuh manusia. judulnya apa, bahasa Indonesianya apa, ini ngapain ngomongin iblis? Siapa yang membahas iblis? Tahu nggak? Nabimu aja nggak yakin masuk surga. Tuhanmu aja mati kok. Itu Allahmu itu. Iya. Tahu nggak? Ya kalau Justru menghujat mau nih dia nih. setan. Masuk neraka, Ya. Prof. Kagak nyambung dia. Matius 5:22 aja, Prof. Kagak nyambung dia kalau diskusi ini anak. Pak Cilo. Macam apa kalian ini? Matius 5:22, Lukas Percaya 4, nggak? Lukas 4:25 kamu baca, Yesus masuk neraka, di situ yang ditulis. Apa kamu? Mau baca? Maryam ayat 83, Allahmu itu bersekutu dengan jin. Bersekutu, mana tertulis di situ bersekutu? Mana? Loh, Apa bunyinya? Mau tahu nggak? Iya, apa Quran bunyinya? surah Maryam ayat 83. Iya, diutus kan? Tidak akan kau melihat Bahasa orang Arab sesuatu arsalna ini itu apa? Itu apa? mengutus setan-setan itu, Iya, kepada terjemahan orang. mengutus, tapi bahasa Arabnya itu apa? Tahu nggak? Kamu itu. tahu Mending nggak? kamu? turunin aja deh begini ya, nggak ada manfaatnya diskusi kayak orang blow on kayak gini. Loh, kamu yang Serius. blow on. Lain nggak ngerti bahasa Indonesia gimana? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Gue bilang juga apa? Sebelum diskusi sama orang-orang kayak gini tanya dulu ngerti bahasa Indonesia nggak? Gitu loh. Itu dulu syaratnya diskusi ngerti bahasa Indonesia. Topiknya apa? Ngomong apa? Berarti nggak ngerti apa yang kita ucapkan coba. Apakah kalian semua ini masih mau diskusi kalau orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Kan sia-sia buang-buang waktu gitu loh. Iya, iya. Kita butuh orang yang jujur, ngerti bahasa Indonesia. Itu intinya gitu loh. Kita ngomongin apa, dia ngomongin iblis. Dia ngomongin saudaranya yang masuk neraka gitu loh. Nggak usah bawa-bawa saudaramu iblis ke sini gitu loh. Kita udah paham. Saudaramu itu loh itu. Termasuk yang pernah membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi, nggak usah dibawa itu. Gitu loh. Tahu nggak iblis siapa? Iblis yang membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi bersoal jawab. Sampai di gunung yang tinggi iblis berkata, Yesus akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau sujud menyembahku. Apa kata Yesus? Hanyalah kau iblis, hanya kepadanya saja kau harus menyembah. Jadi iblis pernah membawa Tuhanmu. Ya memang iblis itu kerjaannya menggoda manusia untuk menuhankan sesama. Ya walhasil hari ini terbukti godaan-godaan iblis yang terkutuk sudah banyak memerasuki orang-orang yang tidak mau berpikir, yang tidak mau memakai akalnya gitu loh. Makanya saya bilang dari awal, anaknya Bunda Maria itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Tetap aja ngel, tetap hanya konsisten menuhankan itu. Diminta perintahnya mana? Mana perintahnya Bapak di surga menuhankan anak Maria coba? Tidak ada toh? Ya kalau tidak ada perintah ya jangan dibuat-buat. Itu kira-kira dari saya, mohon juga host naikkanlah orang yang ngerti bahasa Indonesia. Buang-buang waktu tahu seliweran begitu. Gitu Pak ya. Freddy, silakan Pak Freddy. Tadi mau nanya, Bang Andi.
Oh, Hadi. Ya mungkin bagus ini. Enggak. Begini Bang Handi, kalau bertanya jangan yang sulit-sulit dulu gitu. Biar Oh, oke. dia jangan kabur. Halo, halo, halo. Pak Kalau Freddy langsung sebentar. Iya bentar Bang Jon, bentar Bang itu Jon. ada Jones itu Jones. Ya, ya. Saya mau lihat ini dia dari kemarin saya lihat ini dia. Ini dia kayak jago bahasa Indonesia, nggak tahu dia berapa bahasa Indonesianya. Ya Hendy, kamu udah saya jelasin berulang-ulang tapi kamu nggak pernah paham, kamu mau penyesatan doang. Ini kenapa lagi naik marah-marah ini? Saya diskusi tadi sama siapa? Kenapa kau yang kegatelan? Bang. Gua Saya cuma diskusi bilang- saya bukan sama kau. Kenapa kau yang marah-marah, bro? Nggak, gua nggak marah-marah. Ngapain gua marah-marah? Nggak Ya ini penting, barusan kau marah ini hampir kau banting HP. nggak penting gua marah-marah malu ya. Cuma Ini barusan ini ada suaramu marah loh. gaya lu kayak sekolah bahasa Indonesia. Ya lu sekarang maju- kita bahasa Indonesia yuk. Nah coba saya bahasa Indonesia ya, ngerti nggak lo maksudnya nih bahasa Indonesia nih? Mana perintahnya Tuhan Bapa di surga menuhankan anak Maria? Ada nggak bahasa Indonesia nih? Tuhan saya nggak kayak Nabi lu suruh perintah nyembah juga. Berarti nggak ngerti bahasa Indonesia juga nih? Nyembah. Kagak ngerti juga bahasa Indonesia lu naikin. Itu loh. Ini kagak ngerti juga bahasa Indonesia lu naikin nih. Itu saya gua sampaikan tadi. Kagak ngerti juga nih bahasa Indonesia lu naikin. Makanya host, yang ngerti aja bahasa Indonesia. Gitu loh. Jangan suruh. Ya udah Pak Freddy dulu dah, Pak Freddy dulu. Ya Pak Freddy aja yang nyaman diskusi. Sorry ya Pak Fred. Bang Handi. Masalahnya ditanya dia bertanya lagi gitu. Sebenarnya harus dijawab dulu. Ya tapi kita ngomong apa dia ngomong apa? Pak Freddy Kristen Iya. teman kita, dia sopan enak, baik diajak diskusi gitu loh. Kalau Lanjut saya dulu ditanya, Pak Sidik sama Pak Freddy. saya Maaf ya kalau Pak Freddy ya. nggak apa-apa itu dia. Maksudnya pertanyaannya seperti begitu. Kalau ke saya bisa jawab. Tapi ke teman-teman lain kenapa nggak bisa jawab terus bertanya ulang gitu? Pak Freddy ini Katolik, Prof. Nah, tidak. Saya ini apa nih? Tritunggal saya. Oh, Tritunggal. Kristen aja. Kalau Pak Fred, Yang- kalau Eh. Tritunggal itu, kalau sekarang kan Bapak ada di surga nih, ya kan? Bapak di surga nih sama Yesus. Saat ini, kalau Tritunggal menjelaskan ini berat nih. Bentar dulu kita bahas yang tadi dulu yang. Oh iya 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 Masih ada iya dulu iya. Iya. yang itu yang pertanyaan Bang Handi dulu ya, itu yang saya clearkan dulu. Oke lanjut. Bang Handi. Ya. Jadi itu maksud saya teman-teman yang Kristen itu kalau baru naik begitu ditanya yang gampang dulu. Nah, kalau ditanya langsung yang sulit mereka langsung kayak kesurupan, nggak bisa jawab gitu, putar-putar. Begitu Bang Handi. Iya, ini aja Pak Freddy tadi mengawasi. Dia paham gitu loh. Ya udah, next lah kalau begitu Pak Freddy. Ya soalnya dia juga arogan sih, jadi harus dikasih kuncian langsung gitu. Iya betul. Iya, karena itu sebenarnya dijawab gampang saja. Tidak ada tertulis yang seperti Bang Handi tanya itu tidak ada. Khusus amat sih. Sebenarnya sih ada. Tinggal dijawab begini, memang perintah Bapak dari surga itu memang nggak ada perintahnya untuk menuhankan anak Maria. Tapi berdasarkan tulisan Paulus yang begitu tebal di Bible, ya kita bisa pelajari. Mungkin kita bisa menengok Roma 14:9, mungkin kita bisa tengok kisah 2:36. Ya di sana kan jelas bahwa Allah yang di surga itu membuat Yesus yang kau tuhankan itu setelah disalibkan gitu. Roma 14:9 juga bisa dipakai bahwa setelah dia mati dia bangkit menjadi Tuhan. Itu bisa dipakai sebenarnya. Kita nggak ketawa kalau pakai itu. Oh, arti ajaran Anda memang itu ada memerintahkan untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya kalau dia baca Bible ada jawabannya kok Pak Freddy. Bisa, ya, bisa. Tapi takutnya nanti bisa dikonter balik. Itu bukan Bapak yang bilang, tapi Paulus. Bisa dikonter balik gitu. Konter. Iya. Kalau udah tahu jawabannya Pak Freddy langsung jawab lagi aja. Sebenarnya ada jawabannya Pak Freddy. Kisah 2:36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Iya, tulisan Lukas ini memang Yesus ini dibuat menjadi Tuhan setelah disalib. Nah, ada perintahnya untuk menuhankan dia, ini dipakai aja gitu. Kenapa tidak? Termasuk Iya, Roma kalau saya 14:9. Bisa Kalau dipakai. ya
Bisa dipakai Bisa, seperti itu. bisa. Tapi apakah dia mampu kalau misalnya teman muslim itu dia main counter? Dia biasanya kan main counter. Itu kan tulisannya si Paulus, bukan tulisannya Bapak, bukan perkataan Bapak gitu. Iya, tapi dia bisa ngomong gini. Bisa jawab ini. Kalau pernyataan Bapak langsung, Bang Handi memang nggak ada. Tapi kepercayaan kami itu bukan dari situ saja. Kami ada Roma 14:9 misalnya. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kalau ada orang menuhankan Yesus, ya inilah Roma 14:9. Terus kemudian dilanjutkan Kisah 2:36. Jawabannya ada sebenarnya itu. Cuma karena kurang membaca aja. Nah, makanya teman-teman Kristen yang belum membaca Bible, mending yang saya injilin kamu gitu loh. Karena ini kita sudah paham Kejadian sampai Wahyu isinya apa sih gitu loh. Iya, Bang Andi dengan so gitu kalau saya perhatikan itu sangat paham gitu. Saya senang gitu bergabung untuk bisa mendapat ilmu lah begitu. Cuma kalau saya orangnya apa namanya kalau ditanya apanya kalau letter leg-nya seperti tercatat misalnya diterjemahkan lainnya seperti itu tidak pakai dalam kurung ada penafsiran penjelasan yang lain ya kita jelasin apa adanya lah kalau saya gitu. Iya Bang Freddy. Ya lanjut lagi yang lain gitu. Kalau Bang Freddy orangnya santuy gitu ya. Kalau bisa jawab ya jawab, kalau enggak. Beliau juga jarang bertanya. Gitu loh. Tapi gimana? Udah kontak Pak Esra Suruh dijadwalkan lagi dong sama Bang Juma? Ya. Rupanya mereka udah kelihatannya kayak diskusi lintas agama yang tidak sama imannya kelihatan mereka sudah kurang respect ya. Kelihatannya aku kalau telepon beliau itu aku dicuekin, kadang diangkat, kadang enggak. Gitu. Iya, karena mereka udah enak dengan menjelaskan iman gitu, udah enak di YouTube, sudah AdSense pengajaran-pengajarannya gitu, udah mendapat perhatian, udah dapat banyak penonton. Gitu. Ya udah teman-teman host naikkan lagi yang satu yang bisa ada Pak Freddy kok yang bisa menilai di sini. Nanti kalau ada Kristen yang kayak gitu Pak Freddy yang jadi moderator ya. Kasih tahu dia ajarin bahasa Indonesia. Iya, belum ada Bang Andi belum. Tapi aku udah undang sih yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaraku semua, Bang Freddy selamat siang. Silakan dilanjut. Selamat siang. Ya kalau begitu Ustaz Alif nih sama Pak Freddy nih ngobrol santai nih. Ustaz Alif silakan. Ya, cek. Aku baru selesai makan. Pak Freddy, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore. Ya, baik-baik saja gitu. Yang penting signal saya bisa termonitor dengan bagus, udah kita bisa diskusi santai. Ya, betul. Aduh, Pak Freddy, lupa lu aku pertanyaannya ke Pak Freddy nih Bang Andi. Bang Andi titipin dulu dong pertanyaannya. Ada jawaban. Saya bikin topik dulu ya. Ya udah boleh lah. Saya bikin topik dulu. Topik yang sederhana saja. Sebenarnya begini ya, kita hidup di dunia ini kan semua makhluk itu diciptakan ya gitu ya Pak Freddy ya, setuju ya? Setuju. Alam semesta juga ini ada yang ngatur. Tuhan itu maha kuasa. Nah sekarang kita mau kemana ini? Sebenarnya Tuhan yang maha kuasa itu siapa sih? Dari segi Islam siapa? Nanti Pak Freddy menjelaskan Tuhan yang maha kuasa mengendalikan alam semesta ini, mengatur seluruh kehidupan, memberi kita petunjuk, memberi kita larangan, memberi kita perintah apa yang kita lakukan. Sebenarnya siapa sih Tuhan yang maha kuasa itu? Ini bahasa sederhana umum saja. Silakan. Habis ini ke Ustaz Alif. Ustaz Alif dulu ya. Silakan Ya, Ustaz. saya sampaikan dulu. Ya, ini kayaknya udah ini menarik. Baik, maaf ya barusan Bang Andi, aku barusan selesai nelen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan dulu. Ya, ketika dikatakan Tuhan Maha Kuasa, maka
ada ketentuannya yang dikabarkan oleh Tuhan sendiri. Itu poinnya Pak Freddy. Misal saya mengutip di Al-Quran itu surah 9 ayat 116. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa malakum min dunillahi mi waliyyu wala nasir.